رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati lagi dicintai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan hal ini berkesinambungan sehinggalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan taslim kami cucurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat ini segala usaha kita dapat diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, tidak ada yang dapat mengatasi masalah kita di dunia ini melainkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penyelesaian daripada sebarang krisis yang menimpa kita dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi ekonomi maupun politik, sosial, pendidikan anak-anak kita, pendidikan masyarakat, apalagi apa yang berkaitan dengan keimanan dan keislaman dan akhlak kita ini, kecuali kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Dengan mengkaji Al-Quranul Karim, maka segala permasalahan kita akan diatasi. Al-Quranul Karim dalam banyak muhadarah dan ceramah yang kita langsungkan, dia merupakan kaedah umum, formula umum, dan tidak dibahas secara mendetail segala persoalan. Karena kalau demikian berarti Al-Quran akan menjadi 10 jilid. Siapa yang nak menghafal? Ini pun 30 juz yang dengan lembaran yang tertentu, hanya orang-orang tertentu saja yang menghafal. Bagaimana kalau segala sesuatu diperincikan di dalam Al-Quran? Makanya itu didatangkan Rasul yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan di dalam hadisnya apa-apa yang diperlukan oleh masyarakat pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Karena Al-Quranul Karim hanya memberikan kaedah umum saja, gambaran umum saja. Yang memperincikan adalah As-Sunnatun Nabawiyah. Tentunya Rasulullah SAW menjelaskan mengikut keperluan masyarakat di zaman Rasulullah SAW, di masyarakat sahabat. Makanya penafsiran itu di zaman Rasulullah SAW tidak berkembang pesat mana, karena sahabat sendiri
mengetahui matlama Al-Quranul Karim dan bahasa mereka. Bahasa waktu turun Al-Quran, bahasa Arab sudah sampai di puncak, dan sahabat sudah sampai di puncak dalam bahasa Arab. Jadi tak perlu diterangkan secara mendetail, sehinggalah datang generasi at-tabi'in, murid-murid para sahabat yang mana tidak hidup di zaman Rasulullah, memerlukan perincian yang agak mendalam lebih daripada apa yang diketahui oleh sahabat di zaman Rasulullah SAW. Maka para sahabat sebahagian yang mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang tafsir, terutamanya Al-Imam Ali karramallahu wajahahu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'b dan Abdullah bin Abbas. Empat pakar tafsir ini mendedahkan masalah-masalah yang diperlukan pada zaman tabi'in. Tentunya di dalam urutan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikut referensi yang ada di dalam penafsiran Al-Quran, tentunya mereka dahulukan dulu Abdullah bin Abbas meskipun umurnya kecil, tapi mengikut data yang sampai kepada kita, penafsiran yang paling banyak daripada Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'b, kemudian dilambakan Ali bin Abi Thalib, karena banyaknya penafsiran-penafsiran juga yang dipalsukan dan disumberkan kepada Ali bin Abi Thalib. Tetapi yang paling hebat adalah Ali bin Abi Thalib penafsirannya. Sampai di zaman at-tabi'i, mereka pun memerlukan penafsiran yang mendalam lagi mengikut situasi dan kondisi, karena Al-Quran ini yang dapat menjelaskan dia punya matlama secara jelas adalah masa di mana kita berada. Masa di mana kita berada. Karena Al-Quran ini turun untuk menjelaskan permasalahan masa kini. Karena setiap masa mempunyai permasalahan. Kita sekarang ini mempunyai permasalahan yang banyak. Di mana permasalahan ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW, tidak ada di zaman sahabat at-tabi'in. At-tabi'in tidak ada. Masalah globalisasi tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Tetapi Al-Quran telah menurunkan formula-formula bagaimana kita ini dengan formula yang ada ini dan kaedah yang ada ini, kita boleh berinteraksi dengan apa yang terjadi di masa sekarang ini. Bagaimana nak mengatasi globalisasi, bagaimana nak menghadapi cabaran-cabaran ummah yang semuanya meskipun agama yang berbeza, tetapi matlamat satu untuk menghancurkan Islam. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan mereka? Persoalan-persoalan yang baru datang seperti bayi tabung, macam mana nak mengatakan halal atau haram, atau meminjam rahim perempuan yang lain karena dia punya istri kurang subur, dia punya rahim. Macam mana nak mengatasi hal ini? Semua ini dijelaskan mengikut formula yang ada. Makanya ada namanya ulama warasatul anbiya. Kita di zaman pertama, di zaman sahabat, yang bertugas untuk menjelaskan kepada mereka masalah-masalah yang berbangkit adalah Rasulullah SAW. Di zaman tabi'i yang mempunyai kewajiban menjelaskan kepada mereka adalah sahabat. Begitu pula tabi'in. Begitu pula a'immatul mujtahidin seperti al-Imam Abu Hanifah, wal Imam Malik, wal Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam yang lainnya yang dikenal dengan al-fuqaha'ut tis'ah, pakar-pakar undang-undang dalam Islam yang 9 diantaranya. Artinya Sufyan Ats-Tsauri juga dianggap sebagai alim yang besar dalam menjelaskan perkara-perkara yang berbangkit di masa yang dulu, di masanya. Karena Al-Quran menyuruh kita, dikata kalau ada permasalahan kembali kepada ulama yang pakar, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahla dzikri, ulama-ulama yang pakar, yang takut kepada Allah, ulama-ulama rabbani, bila mana kamu tidak mengetahui. Karena al-ulama'u warasatul anbiya. Alim ulama ini adalah pewaris-pewaris Nabi. Apa yang mereka katakan tidak jauh daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Jadi kalau kita mengambil gagasan daripada ulama-ulama kita, kalau kita di Brunei, kita berpegang teguh dengan mazhab al-Imam Syafi'i dalam perundang-undangan, dan ulama-ulama Asy-Syafi'i yang berkenamaan seperti al-Imam Nawawi dan al-Imam Rafi'i. Bila mana kita berpegang teguh dengan gagasan mereka, karena mereka adalah a'immatul mujtahidin, sama halnya kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Jadi menjadi satu kritikan yang kuat bagi orang yang mengaku Islam, mengeriti para alim ulama. Mereka mengatakan kalau kita melaksanakan undang-undang mengikut mazhab Syafi'i, berarti kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini satu kebodohan bagi saya. Semestinya benda-benda ini yang melontarkan bukan umat Islam, tetapi adalah musuh-musuh Islam. Memanglah orang tulis barat yang berhasil mengajarkan segelintir daripada anak-anak umat Islam yang belajar di barat, sehingga balik ke kampung mereka juga melontarkan persoalan yang sama, di mana persoalan itu sebagaimana akan dijelaskan mengandungi kekafiran. Maksudnya bila mana dia tidak beristighfar kepada Allah, berarti dia dikategorikan oleh Islam keluar daripada Islam. Waliyadzubillah. Sebab gagasan ulama ini secara kompromi, secara ijma' tidak boleh dibantah. Jadi dianggap masabati minad dini bil darurah, benda yang sudah ditetapkan darurat, wajib kita terima. Wajib kita terima. Menolak adalah keluar daripada keimanan. Kita heran kadang orang mengatakan, kenapa kita berpegang teguh dengan as-sunnah, tinggalkan Al-Quran? Memang Rasulullah SAW sudah menjelaskan di dalam banyak hadis yang sah bahwa akan datang pada satu kaum yang mengatakan cukuplah apa yang terdapat di dalam Al-Quran, sedangkan kerjanya hanya dia makan tidur saja di rumah, kemudian berani melontarkan pertanyaan kepada undang-undang yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah apa yang ada di Al-Quran. Kenapa nak kembali kepada as-sunnatun nabawiyah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan Al-Quran mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasulullah datangkan kepada kamu, maka ambillah. Jangan berikan tawar-menawar, tak boleh. Sebab ini masalah keimanan. Masalah serius, kata Syekh Qutb. Serius. Dia mulai menentukan apa kita orang beriman ataukah kita selain daripada orang beriman. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dia larang, cegah kamu daripadanya, maka berhenti serta merta. Tak boleh mengatakan aku tak sanggup, tak menerima undang-undang Islam, tak boleh. Sebab itu merupakan kekafiran. Merupakan kekafiran. Kita ini alhamdulillah, pembesar negara kita maukan satu nikmat yang besar, adanya pembesar negara kita maukan Islam, dan pelaksanaan undang-undang Islam itu satu nikmat. Mudah-mudahan benda ini berlaku dengan penuh taufik dan hidayah dan keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali, tuan-tuan puan-puan, bahwa tidak ada yang dapat mengatasi masalah kita kecuali kita kembali kepada Al-Quran, mengambil undang-undang Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Kita tak boleh mengambil satu, tetapi mengambil secara keseluruhan. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Satu kritikan yang kuat daripada Al-Quran. Apakah engkau beriman terhadap sebagian apa yang datang dalam Al-Quran dan mengingkari sebagian yang lain? Nah, karena kita ini sebagai orang Islam, waktu kita sembahyang kita sudah menjelaskan, berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesudah kita takbir al-ihram. Qul, katakanlah hai Nabi yang mulia, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kita punya pengakuan di dalam sembahyang kita, yang mana merupakan ini mutiara keimanan dan keislaman. Inna salati, sesungguhnya sembahyang saya, wa nusuki, sembelihan saya, atau semua apa-apa yang berkaitan dengan Islam, wa mahyaya, dan semua aspek kehidupan saya, wa mahyaya, semua aspek kehidupan saya. Kami tak menjelaskan mengenai rahasia Allah meletakkan kata-kata mahya, karena kita sudah banyak menjelaskan ni. Kehidupan saya dalam semua aspek, saya punya urusan dalam semua aspek kehidupan kita ni. Wa mamati, dan mati saya untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Kita laksanakan dengan ikhlas
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disambung ayatnya, la syarika lahu. Allah tak mempunyai sekutu. Tidak ada seseorang manusia di dunia ini walaupun bagaimana kepakaran mereka boleh menandingi undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengatakan demikian, maka dia keluar daripada Islam. Waliyadu billah. Maka dia katakan la syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada orang yang dapat menambah dan mengurangi daripada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang ada, Al-Imam Syafi'i wal Imam Malik wal Imam Abu Hanifah wal Imam Ahmad wa ghairuhum min a'immatil mujtahidin, dan yang lainnya daripada ulama-ulama mujtahidin, hanya menjelaskan saja. Mereka tidak menambah dan tak mengurangi. Enggak tuh. Jadi perlu diketahui bahwa ulama-ulama kita tidak menambah dan tidak mengurangi, hanya menjelaskan saja. Tapi undang-undang bumi selain daripada a'immatul mujtahidin, gagasan mereka memang menambah dan menentang undang-undang Islam, dan makanya dikatakan mereka keluar daripada Islam. Nah, menentang undang-undang Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia. Allah menciptakan kita dan memberikan pedoman, meletakkan pedoman untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, kita tadi katakan bahawa tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah kita kecuali kembali kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada As-Sunnah, dan apa yang telah dijelaskan oleh para sahabat tabi'in dan a'immatul mujtahidin dan ulama-ulama dimanapun mereka berada. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, pada pelajaran yang telah lalu kita sudah menjelaskan berkali-kali mengenai permasalahan an-nasikh wal mansukh. Adanya Allah merubah beberapa perkara yang sudah diturunkan, baik yang telah lalu melalui At-Taurah dan Injil maupun di dalam Al-Quran. Dia gantikan dengan peraturan yang lain demi untuk menjaga maslahat manusia. Maksudnya seperti hukuman zina masalan. Dulunya kalau orang yang sudah kahwin, dia berzina hanya dipenjarakan, disimpan di rumah. Kemudian setelah itu, setelah masyarakat Islam sudah mampu untuk menelaah dan mencerna undang-undang Islam ini, maka diberikan lagi undang-undang yang lagi lebih berat dan lebih menjamin keselamatan masyarakat, yaitu bila mana sudah kahwin didapati berzina, maka mesti dirajam, supaya menjaga kita punya nasab kita ini dan menjaga kebersihan, kemuliaan masyarakat Islam. Sebab kalau setiap perempuan mempunyai 2 suami, 3 suami, apa yang akan terjadi dalam masyarakat? Tentunya masyarakat tidak akan stabil sebagaimana di barat. Orang tidak yakin bahwa anak yang dinisbahkan kepada mereka adalah anak mereka. Di barat sekarang ini hampir 90% kehidupan keluarga semuanya melalui perzinahan. Bukan kita yang mengatakan demikian, mereka sendiri, itu laporan mereka. Tapi kita alhamdulillah 90% alhamdulillah kita ini lebih dari 90% adalah semuanya mengikut undang-undang syarak perkawinan yang sah, menjadikan kita bahagia sehingga kita melihat anak kita qurratu ainin li, merupakan penyejuk hati bagi kita karena kita yakin dia anak kita. Mereka di barat tidak yakin. Perempuan punya suami, pada waktu yang lain mempunyai boyfriends, ada S-nya. Ada lagi dia punya kekasihnya banyak lagi, bukan satu, berbilang kekasihnya. Tapi kita di masyarakat Islam alhamdulillah, nikmat yang paling besar itu satu, hanya peraturan saja mengenai yang berkaitan dengan kawin mengawin dan undang-undang zina, hudud. Coba tengok cantiknya. Mereka sekarang pakar-pakar pendidik barat bermimpi bagaimana mereka boleh menyamai Islam di dalam mengatur keluarga, sehingga sebagian mereka mengatakan, hai orang Islam, berpegang teguhlah kepada agamamu,
Jangan seperti kami ini hancur, tidak memperhatikan tentang kesucian. Dan banyak lagi orang-orang barat yang mempunyai kedudukan tidak mau kawin sudah, tidak mau kawin, baik laki-laki maupun perempuan. Saat dia anggap benda itu boleh diperoleh di mana? Boleh diperoleh di pinggir jalan. Tapi kita tak, alhamdulillah. Kita ini bahagia dengan apa yang ada, dengan peraturan. Maka peraturan yang suci, maka sucilah kehidupan kita. Mereka tak. Bukankah ini nikmat yang besar yang perlu kita pertanggungjawabkan dan perlu kita jaga sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok. Pertamanya orang yang berzina yang sudah kawin hanya disimpan di rumah. Kemudian datang peraturan yang lebih kemas. Setelah masyarakat Islam pada waktu itu menerima Islam, undang-undang Islam ini sebagai pedoman kehidupan mereka, maka dinasahlah undang-undang yang agak ringan tetapi mengancam kesucian masyarakat. Jadi Islam itu kalau meletakkan undang-undang yang agak berat ditengok, dia adalah memberikan maslahah yang lebih utama. Siapa yang bekerja keras akan mendapat ganjaran yang lebih baik. Itu jelas. Itu jelas. Maka saya heran bila mana orang mengatakan seandainya kita melaksanakan undang-undang Islam seperti potong tangan, maka beban bagi masyarakat. Satu, benda yang tak rasio, satu, bukan daripada ini yang mengatakan syaitan besar nih. Sebab apa? Orang yang dibiarkan mencuri dan tidak diberikan sanksi hukum yang berat merupakan apa namanya? Dapat mengancam kerusuhan, dapat merancang keamanan negara. Biarkan pencuri mencuri, merampok apa segala, larikan kita punya kereta. Sekarang ini kita mau pergi ke negara jiran, membawa kereta yang bagus, orang semuanya takut nanti dicuri keretanya. Tapi kalau seandainya orang mengerti tentang undang-undang Islam, bahayanya siksaan di akhirat nanti, mereka tidak ada yang boleh kita parking kereta kita di mana-mana. Nah, yang malahnya lagi karena yang meletakkan undang-undang yang berkaitan dengan mencuri ini adalah manusia yang mana tidak punya tanggung jawab dalam hal ini, kemungkinan dia sendiri yang mencuri, membiarkan hal itu, akhirnya kita tak boleh jalan ke mana-mana. Dikatakan polis sendiri kerjasama dengan pencuri. Coba tengok. Kenapa? Karena itu undang-undang manusia. Tapi ini undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangan mereka. Ya kan? Tapi bukan sembarang. Bila mana orang mencuri, larikan kereta terus kita potong tangan dia ada namanya undang-undang apa namanya? Sistem pelaksanaan hukum. Di dalam bahasa Arab namanya ijra'at al-qanuniyah. Dibawa polis dulu. Islam ni kemas. Barat tidak akan sampai kepada undang-undang yang cemerlang kecuali setelah mereka belajar di Andalus, Spain. Mereka belajar sama pakar-pakar Islam. Kalau mereka tidak belajar, mana mereka punya undang-undang? Di mana undang-undang dalam At-Taurat dan Injil? Tidak ada. Di mana undang-undang dalam apa yang diletakkan oleh Aristoteles? Tidak ada. Aristoteles dia punya pandangan filsafat yang mengaur, khayalan saja. Tapi Islamlah yang mengajar mereka. Islamlah yang mengajar mereka bagaimana meletakkan undang-undang yang adil. Walau bagaimanapun, karena mereka memutuskan undang-undang yang mereka pelajari dari Islam, undang-undang jinayah yang hanya berkaitan dengan apa yang di dunia ini dengan akhirat, dibuang apa yang berkaitan dengan keimanan. Makanya itu kita pun tidak buta-buta juga menolak semua undang-undang yang kita pelajari daripada undang-undang barat. Bila mana benda itu sudah sepakat dengan syariat Islam, yang kita ambil. Dan Rasulullah sudah ajar kita, dikata al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah ini ilmu, ma'rifah, undang-undang, teknologi, apa saja hikmah. Dhallatul mu'min, barang yang hilang bagi orang yang beriman. Apa permintaan Rasulullah SAW? Fa'anna wajadaha, di mana saja dia perolehi hikmah ini, fahuwa ahaqqu biha, dia lebih utama untuk mengambilnya.
undang-undang lalu lintas masalah kalau lampu hijau kita mesti berjalan. Apakah kita mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran lampu hijau, kita stop? Ya, ditangkap oleh polis, mati kita. So itu memang undang-undang daripada Islam yang barat meletakkan mengikut apa yang mereka pelajari daripada undang-undang Islam. Nah, lampu merah, lampu kuning disuruh berhati-hati. Semua itu di dalam Islam, diambil daripada Islam. Benda ini kita temukan di undang-undang barat, kita ambil. Sebab itu barang hilang daripada umat Islam, kita ambil kita punya barang. So segala benda apa yang baik di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik manusia. Semua apa yang baik di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang mengejarkan kepada manusia. Jadi tuan-tuan puan-puan, permasalahan yang telah lalu yang berkaitan dengan an-nasikh wal mansukh adalah datang untuk mengajarkan manusia mana yang lebih patut dikerjakan bagi manusia. Tetapi Yahudi sebagaimana kita jelaskan, dia ambil peluang sewaktu turun nasikh wal mansukh untuk meragukan umat Islam terhadap agamanya. Coba tengok, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya agama Islam itu baik, tak akan ada perubahan. Kerana ini menunjukkan bahawa Allah telah mengetahui sesuatu, Allah merubah sesuatu kerana berdasarkan Allah memang tidak tahu benda itu, ya kan? Dia merubah kepada yang lebih baik kerana yang telah lalu dia tidak tahu. Berarti ini sangat berbahaya. Kita mengatakan Allah tidak tahu permasalahan sebenarnya daripada awal. Tak demikian. Tak demikian. Dibantah dalam Al-Quran bahawa ini an-nasikh wal mansukh adalah untuk mendidik kita yang lebih baik. Sama dengan anak kita, ada permasalahan-permasalahan kita tak boleh sampaikan kepada anak kita. Kita latih dia bagaimana dia supaya boleh tunduk kepada perintah Allah. Kita suruh dia puasa, kemungkinan 1 jam, 2 jam, tahun depan lagi 3 jam, tahun depan lagi 4 jam, begitulah, ya kan? Sehingga mereka dapat berpuasa sehari. Sebab Al-Quran dan As-Sunnah ini diturunkan untuk menjaga maslahat manusia mengikut peringkat masing-masing, daripada anak kecil, anak muda, orang tua. Orang yang paling tua tak boleh puasa, tak payah, bayar fidyah. Orang yang tak boleh sembahyang berdiri, silakan duduk. Tak boleh duduk, silakan berbaring. Tak boleh apa-apa, hati saja yang bergerak. Islam cantik, Islam cantik dan mudah. Nah, subhanallah. Jadi masalah nasikh mansukh ini adalah merupakan peluang bagi orang Yahudi untuk mengeritik Islam dan menjadikan sebagian orang-orang yang lemah imanannya mengeritik Rasulullah SAW dan melontarkan beberapa pertanyaan yang memalukan. Makanya turun ayat 108 memberikan kritikan yang kuat kepada mereka-mereka yang berani mengeritik undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikata, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kamu hendak menanya Rasul kamu pertanyaan yang dapat memojokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukannya nak tunduk sana, nak memojokkan Rasulullah. Kama su'ila Musa min qablu, sebagaimana Musa ditanya bahasanya oleh orang-orang Yahudi kaumnya sebelum ini. Mereka bertanya pertanyaan yang memojokkan Sayyidina Musa supaya mereka tidak melaksanakan perintah itu, seperti meminta supaya Allah dilihat dengan mata kepala, supaya Musa Allah menurunkan daripada langit makanan yang sedap-sedap langsung dimakan. Mereka nak berpangku tangan, nak makan saja langsung nak makan. Dikritik. Aturiduna am turiduna an tas'alu rasulakum, bahkan apakah hendak menanya Rasul kamu pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan dia? Kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana Musa ditanya sebelum ini. Hati-hati, jangan mengeluarkan dan melontarkan sebarang pertanyaan, sebab itu menunjukkan nifak dan kekafiran daripada hati orang yang mengeluarkan. Bila mana mengeluarkan dan melontarkan pertanyaan itu demi untuk mengeritik Allah dan Rasulnya, hati-hati.
Dikatakan wa may yatabaddalil kufra bil imani, barang siapa yang menukar kekafiran dengan keimanan. Jelas-jelas Islam baik. Al-Quran mengajak kepada kebaikan. Kita nak menggantikan dengan undang-undang yang lain. Kita nak menghendaki undang-undang yang manusia yang tidak bertanggung jawab yang meletakkannya, hendak gitu. Dia meletakkan undang-undang supaya orang lain yang melaksanakannya, dia hanya duduk saja tengok-tengok. Tapi undang-undang Islam tak demikian. Undang-undang Islam adalah wajib dilaksanakan daripada tukang sapu di dalam negara sehingga khalifah yang tertinggi di dalam negara. Semua di hadapan undang-undang Allah adalah sama. Makanya Rasulullah kata, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Fatimah, sayyidatun nisa'il alamin, penghulu segala perempuan-perempuan yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Nah, ia mengatakan perempuan itu yang baik adalah yang tidak melihat lelaki dan tidak dilihat oleh lelaki. Yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Law anna seandainya Fatimah binta Muhammadin, anak Muhammad. Nah, coba tengok direndah. Rasulullah merendahkan diri. Law anna Fatimah binta Muhammadin, yang dicintai ini, saraqat, mencuri, laqata'tu yadaha, niscaya aku akan potong tangan dia. Aku tak peduli dalam pelaksanaan undang-undang. Maksudnya Islam ini tak pilih kasih, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi undang-undang manusia tak. Undang-undang manusia tak. Barang siapa daripada pembesar-pembesar yang tak melaksanakan Islam, seandainya melaksanakan satu pelanggaran, boleh saja mereka tidak dihukum. Apalagi kalau mereka mampu mendatangkan peguam yang tertinggi, boleh selamat di dunia, tapi tidak mungkin selamat di akhirat. Az-zulmu fid dunya zulumatun yaumal qiyamah. Satu kezaliman di dunia adalah merupakan kezaliman yang banyak, yang tak terkira di akhirat. Ingat tuan-tuan perempuan, bahawa kebahagiaan hanya di akhirat saja, bukan di dunia. Tetapi kalau kita memilih akhirat, maka dunia akan menyembah kita. Di dalam hadis, kita meninggalkan dunia, dunia akan mengejar kita. Saya mau tanya, siapakah di kalangan orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang sengsara kehidupannya? Siapa kira-kira? Tak ada. Semuanya bahagia. Bahagia. Yang meninggalkan dunia, dikejar oleh dunia. Al-Imam Suyuti setelah sampai umur 40 tahun dan alim besar, sudah menulis banyak buku, dia adalah i'tikaf saja untuk beribadah. Para khalifah-khalifah, umara-umara datang kepadanya memberikan hadiah yang luar biasa. Nah, tapi dia tolak. Katanya, apa yang ada sama kami sudah cukup. Kami benda-benda ini, benda-benda dunia, kami tak perlu. Lain kali jangan kasih kami benda ini tak perlu. Allahu Akbar. Umara datang kepada dia, atau dia ada i'tikaf di Mekah, dia beribadah, tak mau, dia tolak. Minta maaf. Lain kali jangan bawa benda ini, sebab apa yang Allah berikan kepada kami jauh lebih hebat apa yang Allah berikan kepada kita sekalian. Maka coba tengok, jadi tidak ada orang yang tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala melainkan dia bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi dikritik bagi orang yang tidak memahami Al-Quran tetapi berani melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan dan menjejaskan identiti dia. Coba tengok pertanyaan ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi seakan-akan aplikasinya dapat kita tengok pada masa kini, di mana-mana sekarang ini umat Islam yang belajar di barat atau terpengaruh dengan ajaran barat, sebanyak orang yang belajar di barat boleh mencerna Islam. Sebab sekarang ini di Amerika banyak pengajian kitab sekarang ini di Amerika, di mana ulama-ulama yang melarikan diri, yang mau dibunuh oleh pemerintah mereka, belajar di sana, mengajar di masjid-masjid. Di Britain orang mengajar kita. Saya punya kawan namanya Syed Hasan Ali Durus, dia pandai bercakap Arab Fusha dan sayang Islam, dia belajar di Britain.
Kenapa? Karena ini bersama ulama-ulama dari Yaman waktu di Britain. Jadi katakan, kita tak mengatakan siapa saja yang belajar di barat akan terpengaruh. Nah, orang-orang yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang barat yang negatif, ya kan? Yang negatif tentunya akan melontarkan persoalan sama dengan Yahudi melontarkan persoalan di zaman Rasulullah SAW yang membenci turunnya Al-Quran, mengkritik Taurat yang telah dipalsukan kepada mereka. Sebenarnya kita Al-Quran mengkritik Taurat yang dipalsukan. Kalau seandainya mereka tak memalsukan Taurat, tidak akan dikritik. Sebab kandungan Al-Taurat sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, cuma Al-Quran mempunyai tambahan yang indah lagi, mengikut keperluan masyarakat. Mengikut keperluan masyarakat. Itu. Jadi takkan amturiduna antas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Ini bukan saja di zaman Rasulullah, di zaman ini pun banyak orang mengkritik undang-undang Al-Quran, banyak orang mengkritik undang-undang As-Sunnah, mengkritik apa yang telah dijelaskan oleh pakar-pakar undang-undang seperti Al-Imam Syafi'i wal Imam Malik wal Imam Abu Hanifah wal Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Al-Quran, wa may yatabaddalil kufra bil imani, barang siapa yang mencoba menggantikan kekafiran maksudnya selain daripada apa yang diturunkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh akal fikiran yang sehat. Naam. Wa may yatabaddal kufra bil imani, menggantikan kekafiran dengan keimanan, menggantikan keimanan itu dengan kekafiran, maksudnya mengambil kekafiran, menjauhkan keimanan, faqad, Allah jawaban dia, faqad, sungguh tak perlu diperbincangkan, faqad, untuk merealisasi, faqad menekankan kepada kita bahawa sungguh orang yang menggantikan keimanan ini dengan kekafiran, faqad dhalla, sesat, sawa'as sabil, jalan yang benar. Maksudnya dia memilih jalan yang telah dipilih oleh iblis. Sebab semua jalan selain daripada jalan Al-Quran was sunnah dan apa yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama mu'tabar adalah jalan iblis, jalan syaitan yang mana mendahulukan syahwat atas keimanan. Tapi kita ini mendahulukan keimanan atas syahwat. Wadda kathirun, hati-hati umat Islam, wadda kathirun, banyak sangat min ahlil kitab, daripada ahlul kitab. Kita sudah jelaskan kalau Al-Quran mengatakan ahlul kitab adalah al-Yahudi wan Nasara, tetapi yang dominan di sini adalah Yahudi, karena memang waktu Rasulullah berada di Madinah hampir semuanya adalah Yahudi yang membantah turunnya Al-Quran, membantah undang-undang Islam. Sampai sekarang pun Yahudi yang membantah undang-undang Islam. Mereka membayar masyarakat dunia supaya setiap masyarakat yang ada boleh menentang undang-undang Al-Quran dengan bayaran. Nah, sampai sekarang nih Yahudi membayar orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang lemah keimanannya daripada umat Islam, supaya membantah undang-undang Islam. Itu yang terjadi sekarang nih. Pembunuhan ulama-ulama yang berkeras untuk melaksanakan undang-undang Islam. Siapa yang suruh mereka tuh? Ada orang Yahudi. Bukan kita mengada-ngada. Itu iktiraf daripada mereka. Baca buku protokolat Sohyun. Usaha-usaha Zionis di dunia Islam ini nak memutarbalikkan kenyataan. Huru-hara yang terjadi daripada Zionis, penjahat-penjahat Yahudi, membayar sebahagian daripada pemimpin-pemimpin yang tak bertanggung jawab supaya membunuh ulama. Tapi kita alhamdulillah di sini tidak ada terjadi benda itu. Jadi kita berdoa supaya berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Tetapi dengan hasil perjuangan kita tengok sekarang kebangkitan Islam di mana-mana. Sebab sekarang sebenarnya Allah boleh saja menukar langsung kebaikan, tapi tak demikian. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menghendaki daripada orang beriman supaya berusaha untuk menampakkan kebenaran. Kita yang diuji sebenarnya. Allah boleh tukar, boleh saja kejabatan, menjadikan satu masyarakat itu jadi wali semua, boleh, tapi di mana perjuangan? Makanya disuruh orang ini supaya berjuang menegakkan kebenaran. Kebenaran ada, tapi di mana kebenaran itu? Adalah diminta orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah supaya menegakkan kebenaran,
berjuang, berjihad melalui harta dan daya raga mereka, jiwa mereka. Harta dan darah. Didahulukan harta sebab itu yang mudah. Sebenarnya bila mana kita nak berjuang ini dan Allah melihat hati kita sungguh-sungguh nak berjuang, mudah saja penyelesaiannya, ya kan? Mudah saja penyelesaiannya. Allah akan merubah masyarakat itu selama Allah sudah melihat bahawa masyarakat itu sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh ikhlas, sungguh-sungguh cinta untuk kebenaran, maka dirubah. Jadi sebenarnya kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan wadda katsiru min ahli alkitab. Inginnya, wadda itu maksudnya kepingin, cinta sangat menghayal supaya terjadi. Banyak daripada ahli kitab terutama Yahudi ini menghendaki lau yaruddunakum, supaya mereka mengembalikan kamu min ba'di imanikum, setelah kamu beriman. Setelah kamu beriman, baik di zaman Rasulullah maupun sekarang ini, mereka berusaha supaya menyesatkan kita nih, supaya kita murtad. Makanya sekarang ini di alam Islami gerakan kristenisasi di belakangnya siapa? Di belakangnya Yahudi. Dan anehnya sekarang ini, daripada keuangan persatuan bangsa-bangsa kebanyakan digunakan melalui keuangan gereja, yang paling banyak dikeluarkan adalah usaha untuk mengkristenisasikan umat Islam di mana-mana. Saya mengatakan daripada kocek saya bukan. Sila baca internet. Sila baca internet, keuangan tiap-tiap tahun belanja. Belanja daripada musuh-musuh Islam ini, bagaimana mengeluarkan biaya yang paling tinggi demi untuk menyesatkan umat Islam. Jadi bukan saja di zaman Rasulullah ini, Al-Quran hidup sampai hari kiamat, hidup. Sebab dia menceritakan tentang realiti yang terjadi. Gereja-gereja, persatuan gereja difokuskan keuangannya. Dari mana keuangan mereka itu? Tentunya yang terbesar daripada Yahudi, untuk menyesatkan kita ini. Sebab mereka mengimpikan kalau umat Islam sudah semuanya murtad, boleh kembali kepada agama Yahudi atau Nasrani, ya kan? Tapi itu impian yang kosong. Umat Islam akan bertambah, dia punya jumlah terus. Ditembak di Palestina akan bertambah. Cuma masalah kita, apakah kita sanggup menyelusuri masalah ini? Mulai masalah ini. Kita sekarang berhadapan dengan Yahudi. Bolehnya kita selamat dalam menghadapi gerakan Zionis ini? Dan gerakan-gerakan yang ada sekarang di dunia ini yang baru, seperti Islam apa namanya, liberal, sekuler, yang semua ini siapa yang bikin tu? Orang Yahudi semua. Orang tidak ada di dalam Islam Ta'ala namanya Islam liberal. Imma Islam, imma kafir. Imma Islam, imma kafir. Agama yang paling tepat hanya Islam saja. Semuanya agama batil, mesti kita bilang gitu. Semua agama batil. Saya tengok tu. Jadi ayat ini hidup sampai sekarang nih. Wadda katsiru min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran, seandainya mereka sanggup mengembalikan kamu sekalian setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya menjadi orang kafir. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim, karena mereka dengki akibat timbulnya daripada diri mereka sendiri, daripada jiwa mereka. Mereka tak mau melihat kita ini beriman. Mereka mau melihat supaya pada waktu itu orang Arab dalam keadaan gelap gulita, menyembah berhala. Kalau masuk Islam berarti mereka lebih hebat daripada Yahudi, akan menguasai dunia ini. Dan ternyata menguasai dunia ini. Setelah sahabat sungguh-sungguh melaksanakan Islam, maka mereka menguasai seluruh dunia sampai di Eropa. Itulah orang-orang Yahudi dan puak-puak Yahudi sampai sekarang ini berusaha supaya Islam, ajaran Islam tidak diketahui orang. Kenapa? Kalau ajaran Islam diketahui, berarti kita akan kembali memimpin. Itu tulisan-tulisan barat yang modern. Takut bila mana orang memahami Islam, Islam kembali memimpin semula.
Sebab kita sudah pernah memimpin dunia. Brunei di mana dulu? Pimpin semua negara Borneo. Kenapa? Karena waktu itu mereka berpegang teguh dengan Islam. Ya kan? Syarif Ali, dia punya undang-undang Islam. Makanya boleh banyak kuasai. Dia punya empire boleh meluas. Tapi kita sekarang kenapa kita tak ada empire yang meluas? Karena kita tidak lagi seperti mana yang dulu. Jadi kita nak kembali ke asal supaya kita boleh berkuasa. Boleh kembali kita ni menjadi superpower. Superpower yang mana menekankan supaya manusia itu hidup bahagia satu sama lain. Tak membezakan mana dia Cina yang menyembah patung, tak membezakan mana Yahudi dan mana Nasara, selama mereka tidak mengganggu di dalam negara. Itu kan yang terjadi dulu. Sehingga pembesar-pembesar Yahudi pun mengatakan, kami di dalam sejarah kami tak membuktikan kami tidak pernah hidup tenang, melainkan di bawah naungan negara Islam. Itu dalam tulisan orang-orang Yahudi, bahwa mereka tidak pernah hidup tenang seperti mana mereka ini hidup di bawah naungan negara Islam. Sebab negara Islam tidak membedakan, tidak menampakkan perkauman. Selama orang itu dia tidak mengganggu kita, kita tidak mengganggu mereka. Dan kalau mengganggu kami akan balas mengikut kadar kejahatan mereka. Coba tengok di Indonesia, Candi Borobudur dari dulu kita tidak pecahkan. Al-Ahram yang di Mesir kita tidak pecahkan, tidak runtuhkan. Coba tengok tuan, penyembahan berhala di bandar Brunei kita pecahkan. Penyembahan berhala tempatnya di situ sangat rendah, dengan bangunan yang tinggi kita tak ganggu. Kenapa? Karena Islam menyuruh kita berbuat demikian. Islam menyuruh kita berbuat demikian. Mana sembahan-sembahan yang selain daripada umat Islam, mana sembahan mereka yang dipecahkan? Rumah-rumah sembahan Yahudi di Mesir sampai sekarang ini dijaga, tak ada orang yang menghancurkan. Kenapa? Karena kita ini disuruh untuk menjaga supaya kita menghormati agama-agama lain. Pada waktu yang sama kita tidak disuruh untuk mengakui bahawa mereka berada dalam agama yang sah, agama yang batil. Kita berikan peluang kepada mereka, mudah-mudahan mereka sedar supaya masuk Islam. Jadi alhamdulillah, cukup sekian. Nanti kalau kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang lagi, kita akan sambung. Kita punya pelajaran ulang balik ayat 109, wadda katsirun min ahli kitab. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin waghfir lana wa liwalidina wa liabaina wa ummahatina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina ووفق أولادنا وأولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها واحفظ هذه البلدة بروني دار السلام وسلطانها ووزراءه وسائر بلاد الإسلام وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.